Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mengambil gambar penerimaan bantuan sapi dari Kementerian Pertanian sebanyak 20 ekor di Desa Cilopang, Kecamatan Cisitu. Selamat menyaksikan. Sapi untuk kelompok Maju Jaya 2 yang berlokasi di Cilopang. Bantuan dari Kementerian Pertanian sebanyak 20 ekor. Mudah-mudahan Maju Jaya 2 ini sebagai titik awal atau titik sentral bagi kemajuan sektor peternakan, khususnya sapi yang berada di Desa Cilopang untuk desa-desa yang lainnya. Sehingga kami berharap sesuai apa yang disampaikan tadi oleh kelompok sapi, mudah-mudahan 3 tahun depan bisa mencapai 60 ekor. Sukses selalu ya Pak Jojo, selamat ya Pak Jojo, ketua kelompok ternak Maju Jaya 2, Pak Bagus ya, Wakil Boma Nun. Oh ya, Pak Camat dari situ, Nun Pak Camat ya. Pak Kadesnya ada enggak? Bulis. Ya, dari desa Bulis. Ini dari Bulis. Titip ya Pak Camat ya. Titip tolong Pak Kades untuk memonitor setiap saat, setiap waktu gitu. Insya Allah dari dinas kami melibatkan dari UPTD untuk pengawasan dari sektor kesehatan. Ya kebetulan tahun ini kami menerima rekan-rekan kurang lebih 14 dokter hewan untuk seluruh PTD yang ada di Kabupaten Sumedang. Sukses Pak Gede, Pak Asep. Pak Gede ini sebagai Japung pengawas mutu hasil pertanian, pengawas mutu hasil pertanian. Kemudian Pak Asep ini Kepala UPTD Pembibitan. Pak Dr. Hewan Yuli Kepala UPTD Situraja dan wilayah yang kecamatan yang lainnya. Saya lihat nih dari berbagai dari yang 20 ini berbagai jenis nih Pak Dokter, Pak Gede sama Pak Asep. Ini contoh yang ini nih. Ini jenis apa nih? Jenis apa, Pak? Sesuai dengan yang tertulis di dokumen spek, pengadaan sapi ini, bantuan distribusi sapi ini, speknya sapi-sapi persilangan. Sapi persilangan ya. Kalau kita lihat tadi ada persilangan PO, ada sedikit yang persilangan sementar, ini ada sedikit persilangan limosin. Jadi bukan breed murni. Bukan breed murni ya. Oh. Persilangan. Ini jenisnya apa nih? Ini ada lokalnya, ada PO-nya. Oh. Kalau kita nih silahkan di Sumedang ini apa nih? Ya, sapi persilangan. Sapi persilangan aja. Sapi persilangan. Sapi persilangan. Kalau ini Pak, ini apa?
jenis apa? Sama. Sama, ini lebih banyak ke PO. Oh, jadi dominan ke PO ya. Yang ini. Kalau kita bicara ilmu genetika, ini dominasinya kemana? Apakah ke ibu, ke PO, atau ke bapak, ke simental, limosin, begitu. Itunya Brahman. embrionya ya. Betul. Embryo dominannya di mana? Secara genetik kemana gitu? Lebih banyak ke ibu atau lebih banyak ke bapak? Kan ini mah kan nantinya lebih diarahkan untuk apa? Untuk perbibitan. Pembibitan. Jadi Ini calon-calon induk produktif. calon induk produktif dan informasi dari Wates itu sendiri ini betul-betul bisa masyarakat Sumedang khususnya para peternak ini tidak dikecewakan lah. Kita juga tahu Pak, seleksinya ternyata ini 2 kali seleksi. Di sananya iya, sudah betul. dipilih. Ha. Untuk meyakinkan kita, di hadapan kita, di hadapan peternak, bahwa sapinya sudah benar-benar sesuai dengan spek. Di hadapan dia, dilihatin lagi. Kelihatan lagi ya? Kelihatan lagi. Oh ini, Double ini check benar. ya? Double check ya? Iya, saya rasa bagus. Bagus sekali malahan. Jadi benar-benar transparan lah Pak, apa adanya. Tidak dipaksakan. Kalau emang ini syarat ya diambil, kalau enggak ya mungkin Dibalikan. dianulir gitu Jadi 20 nggak dipilih lah. 20 ekor ini berbagai jenis ya. Ada yang dominan PO, ada campuran dan sebagainya. Kemudian diprediksi kalau dari posisi sapi ini kira-kira bisa peternak itu di idealnya atau yang wajarnya lah. Yang wajarnya di berapa tahun? Kalau ini di inseminasi buatan ini gimana nih? Kita kasih waktu untuk adaptasi dulu. Adaptasi berapa bulan, Dok? Karena perpindahan lingkungan, perpindahan Pelihara. manajemen kandang itu berpengaruh terhadap sapi. Kita berikan waktu 6 bulan pertama. 6 bulan pertama. 6 bulan pertama untuk sapinya beradaptasi dengan lingkungan, dengan cuaca, dengan pola manajemen di kandang, dengan pakan. Harapannya dalam 6 bulan pertama paling tidak sudah ada muncul birahi. Oh, ada 6 bulan pertama birahi. Melihat umurnya berdasarkan spek, dalam 6 bulan ke depan jika status kesehatan sapinya bagus, pakannya bagus, maka birahi akan muncul dan sudah bisa dikawinkan. Kita kasih waktu 6 bulan ke depan, Pak Kadis. Kita evaluasi di 6 bulan ke depan berapa persen yang sudah berhasil diinseminasi, berapa persen yang sudah bisa menghasilkan kebuntingan. Saya kira kalau Pak Dokter ya, Pak Kadis, kalau melihat dari postur tubuhnya dan tadi saya lihat juga dari hasil ukurannya, Ya, 6 bulan lebih. kalau 6 bulan sampai itu pada caranya. Oh, gitu. Karena kita kan yang kita bisa lihat kasat mata kan alat reproduksinya Pak. Ya, minimal kan ada 3 variabel Pak Kadis ya dalam 6 bulan ke depan yang bisa kita perhatikan. Satu, kualitas pakan gitu ya, sangat mempengaruhi kesuburan. Kedua, deteksi birahinya. Deteksi birahi. Karena beberapa peternak sudah berkali-kali kita berikan pencerahan bagaimana caranya deteksi birahi. Dan yang ketiga, ketepatan waktu ketika meng-IB. Jadi meskipun birahinya sudah terdeteksi dengan baik, tapi ada keterlambatan waktu inseminasi juga itu berpengaruh terhadap kemungkinan kebuntingan. 3 variabel itu kita evaluasi dalam 6 bulan ke depan. Mudah-mudahan sekian puluh persen, di atas 60% sudah bisa diambil. Jadi gini, saudara, bahwa bantuan ternak dari bersumber berbagai anggaran, apapun itu dari APBD, terutama APBD Kabupaten lintas dinas, kemudian provinsi dan dari pusat, merupakan kewajiban kami dalam pengawasan kesehatan. Pengawasan kesehatan yang mudah-mudahan tidak di sini saja, cuma juga di beberapa tempat yang menjadi kewajiban kami. Ada 9 UPTD kewilayahan yang di dalamnya sudah ada dokter hewan.
sehingga berharap pelayanan kesehatan hewan bisa ditangani di Kabupaten Sumedang. Selanjutnya dari 20 ini itu 6 bulan sudah maksimal ya. Semestinya Pak Kawi. Sudah Kalau maksimal. kita Ya, sekali lagi kalau kita ngelihat fisiknya ya 6 bulan mestinya sudah. Kalau dari 20 di insemi di IB buat di IB ya. Kalau errornya berapa nih? Berapa ekor dari 20 biasa yang sudah terjadi itu? Service per conception itu dihitung yang sempurna itu 1. Artinya setiap 1 kali servis IB menghasilkan 1 kebuntingan. Iya. Teman-teman kita di Sumedang saat ini masih berkisar antara 1,3 sampai 1,4. 4 Ya. Kalau kita bicara dari jumlah 20 ekor ini dalam 6 bulan ke depan, kita harapkan 100% sudah di IB. 100% sudah di IB. Nah, dari 100% itu nanti akan kita buktikan melalui pemeriksaan kebuntingan. Berapa persen yang berhasil bunting Kan kita dari juga yang berkaca dengan yang di Nalu Pak. Di Nalu itu kan 80 ekor. Mungkin datanya kemarin kan baru berapa bulan lah. Karena speknya sama Pak. Speknya sama saya baca. Speknya udah sama ya? Sama. Itu dari 80 kan kemarin, Pak, ini minggu kemarin. biar jelas. Dari 80 yang sudah di IB nih. Semua Udah 56 Pak. 56 56 ekor. Gitu. Jadi kemarin ini di atas 60% ya. Iya. ya data baru dianggap berhasil ketika kita capaian 100% lah, 100% yang di IB itu ya errornya di 20% lah. 10 sampai 20. Nah, ini itu pola makro lah, pola sederhana inilah. Seperti tadi 80. Kan Dari sama-sama Sudah di atas 60%. maksudnya gini, semua kan sudah di IB kan, yang di Naluk ya 80. Belum di IB. Yang 56 baru awal tahun 2002 sebagian besar. Jadi ya 56 semua 100% bunting. Sudah di IB. Oh sudah di IB, tapi hasilnya belum. Karena belum ada yang di Evaluasi terhadap keberhasilan inseminasi itu dibuktikan dengan pemeriksaan kebuntingan. Dan itu bisa kita lakukan di usia kebuntingan 3 bulan. Oh iya. Nah, jadi kita harus tahu kapan jadwal IB, kemudian tambahkan 60 sampai 90 hari ke depan, baru kemudian di situ ada kegiatan pemeriksaan kebuntingan. Itu untuk menguji apakah servis IB kemarin berhasil atau tidak. Ya. Saya kira saudara-saudaraku, informasi yang sangat luar biasa dari rekan-rekan kami, terutama bagi para peternak itu sapi, kambing dan lain sebagainya yang ada di Kabupaten Sumedang. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan bagi rekan-rekan para peternak. Terima kasih Pak Gede ya, Pak Asep. Gimana? Singkat Pak, bahwa tingkat keberhasilan inseminasi buatan itu mungkin kalau kita disingkat ya Pak Dr. Yulia, mungkin bisa disimpulkan ada 3 yang pengaruhnya kan. Ada pengaruh manusianya, ada pengaruh ternaknya, ada manajemennya. Pengaruh ternaknya, apakah ternaknya sehat, bicara dengan baik. Pengaruh manajemen tadi Pak Yuli bilang pakannya gimana, apakah sapinya cara melihatnya gimana, manusianya SDM sendiri juga, SDM-nya, inseminatornya berpengalaman tidak optimalisasi. Ya itu Pak. Nah itu, jadi selama ini kan peternak kalau sapinya di IB terjadi kan selalu menyalahkan inseminator. Padahal kan belum tentu. Dari sisi manajemennya apa? Ya, tadi pemeliharaan, pakan. Oh iya. Jadi yang paling harus diperhatikan itu dari tiga faktor ya, ternaknya, manusianya, sama manajemen. Ya. Itu saja saya kira Pak Gede, makasih ya Pak Asep, Pak Dokter Hewan Yuri. Demikian